Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. As-su'alu as-salits asyar. Pertanyaan ke-13. Wa sa'aluni ma sababul mani'u lana min ru'yatil bari jalla wa ala fi hadhihi dar duna daril akhirah ma ilmina anna Allah ta'ala aqrabu ilayna min hablil warid. Fa'ajabtuhum al-mani'u lana min ru'yatihi ta'ala fi hadhihi dar shiddatu qurbihi ta'ala wa hujibna bi suratina al-kathifah falamma qabalat suratuna al-kathifah mir'at al-ma'rifati al-ilahiyyah intaba'at suratuna fahajabatna an ru'yati haqiqatil mir'ah wa jirmiha fama ra'ayna fil mir'ah illa suratana lal mir'ah wa amma fid daril akhirati fayulattifu Allahu suratana minal kathaib hatta tasira arwahan wa yadmahillu zuhuru shay'in min kathaib fi jasadiha fala yasiru hunalika mani'ul qurbi mani'an laha wala shay'in tabi' fiha fafhamu waqad qala asyakhuna syiddatul qurbi hijabun kama anna syiddatal bu'di hijab wa ta'ammalu ayyuhal jan fil hawa lamma kana muttasilan bi basiril ayni lam yakun yara wa kadhalika al insanu law ghutisa fil ma wa fataha aynayhi la yaral ma law ghatasa fil ma wa fataha aynayhi la yaral ma. Pertanyaan ke-13 ini mereka bertanya kepadaku apa sebab yang mencegah kita melihat Allah, melihat Al-Bari di dunia ini, fi hadhihi dar, bukan di akhirat. Ya, karena di akhirat akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya, melihat Allah. Padahal kita tahu bahwasanya Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Ya. Maka aku menjawab, yang mencegah kita melihat Allah di dunia ini adalah syiddatu qurbi. Ya. Sangat dekat kepada Allah. Ya, sangat dekatnya. Dan kita dihijab dengan surah kita yang kathifah. Kathifah itu yang tebal, ya, yang tebal. Maka ketika surah kita yang tebal berdepan, lamma qabalat suratul kathifah, ketika surah kita berdepan dengan cermin ma'rifat ilahiyah, maka surah kita intaba'at, membekas. Nah, maka
kita terhijab dari melihat hakikat cermin, juga terhijab oleh jirimnya cermin. Maka yang kita lihat di cermin gambar kita, bukan cermin. Ini kan bertanya tentang hakikat, ya. Sedangkan hakikat itu sesuatu yang tidak dapat diidrak, ya, dicapai oleh akal. Maka ketika dia ingin memahami berdasarkan akal, ya maka mesti dijelaskan, ya, dengan perangkat yang boleh dimengerti oleh akal, meskipun hakikatnya wallahu a'lam, ya, karena hakikat itu adalah benda yang abstrak gitu. Ketika benda abstrak itu ingin dilogikkan, ya maka kita keluarkan dari dunianya, kita pindahkan ke dunia kita dan kita bangun ilustrasi. Pertanyaannya, kenapa Allah di dunia ini tidak dapat dilihat padahal Allah lebih dekat kepada kita? Ada dua jawabannya. Pertama, karena sangat dekat. Nah, benda jika sangat dekat maka tak dapat dilihat. Yang kedua, yaitu rupa kita ini, munculnya rupa kita ini menghijab kita dari melihat Allah. Ilustrasinya seperti orang berdiri di cermin. Kita berdiri di cermin, muncul gambar kita di cermin. Nah, cermin ini yang memunculkan, ini orang di cermin, ini orang berdiri di cermin. Ini adalah disebut cermin ma'rifah, yang membuat muncul gambar di sini, itu adalah cermin ma'rifah. Nah, maka ketika gambar kita berhadapan dengan cermin ma'rifah ilahiyah ini, ya, maka muncullah gambar kita. Ada jirimnya, kan ada jirimnya, ada rupa yang kita lihat. Nah, maka karena kita sudah muncul dan, ya, berjirim, surah kita ini sudah berzirim, maka kita menghijab untuk melihat hakikat, ya, untuk melihat hakikat. Maka yang kita lihat adalah diri kita. Yang kita lihat diri kita, bukan, ya, cermin yang melahirkan kita, yang menimbulkan kita. Ini logiknya begitu. Karena masalahnya ar-ra'i wal mar'a nahnu.
yang melihat dan yang kita lihat, ya, itu adalah kita. Saya sering mengatakan, jika Allah memperlihatkan kepada kita, ya, tentang dirinya dalam bentuk benda lain selain kita, mungkin objektif, ya, objektif. Itu ciptaanku, kau kenali aku, ini objektif. Tetapi engkau ciptaanku, kau kenali aku pada dirimu, nah ini kan sangat subjektif. Itu sebab ketika Allah memperlihatkan ayatnya fil afaq al-kaun, ini logik dan objektif, kan? Artinya objek akal kaun itu. Tetapi wa fi anfusihim. Tetapi ketika kita disuruh melihat Allah pada diri kita, ini bukan akal, ini akal tak dapat. Maka di situ menggunakan zauq, ruh. Menggunakan zauq. Maka dikatakan wujud kamu itulah yang menghijab Allah. Ya. Jika tidak wujud, maka alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Ketika diwujudkan, maka kita ada surah, ya. Maka surah itulah yang menghalangi kita melihat Allah. Karena surah kita adalah majlal asma'i was sifat. Ini jawaban beliau. Adapun di akhirat, Allah melembutkan surah kita yang kasib itu, yang tebal itu, sehingga menjadi ruh. Dan munculnya ketebalan jasad itu yadmahil, ya, makin yadmahil itu menurun ketebalannya. Fala yasiru hunalika mani'ul qurbi, maka tidak terhalang untuk melihat Allah, ya, meskipun tetap dekat. Dan sehingga di akhirat wala syai'un yantabi fiha, ya, tidak akan membekas, berkesan sesuatu itu pada ketebalan jasad itu. Jadi sehingga kalau ditanya apa penyebab ghaflah, akhirnya teori ini, ya, dibawa ke praktikalnya. Apa penyebab ghaflah? Ya, as-sabab ghaflah, maka dijawabnya wujudu. Ya. Sehingga dikatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun, la yuqasu alaihi dzambun. Wujudmu itu dosa yang tidak sama dengan dosa-dosa lain. Semua maksiat disebabkan daripada merasa wujud. Itu sebab ketika Allah mengatakan kun,
di alam azali. Kun ini kan dhamir anta. Maka anta berarti ada khitab, ada mukhatab. Nah, sedangkan waktu itu adalah kanallahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah ada, tidak ada sesuatu bersamanya. Jadi Allah memerintahkan kun ini memerintahkan siapa? Allah kan sudah ada aroda, iroda. Idza arada an yakuna lahu kun. Allah punya iroda. Ya, maka iroda itu Allah laksanakan. Kan kita kalau punya kehendak, ya maka ya, dilaksanakan. Orang mengambil sesuatu itu karena diperintah oleh kehendak. Maka kehendak itu menimbulkan perintah. Iza arada ta'amar wa iza ahabba fatalab. Jika berkehendak maka menimbulkan tindakan, perintah, perintahan. Maka Allah arada akun amr. Allah yang melaksanakan, tak ada orang lain pada saat itu. Maka ada yang mengatakan, ya, Allah zatnya memerintahkan sifatnya. Kun. Kalau syariah dikatakan ini lauhul mahfuz. Ya. Alamul qadha. Semua ditentukan di situ. Baru kemudian ya, sifat itu mengerjakan fi'il. Tapi kemudian surah semua kehendak Allah itu ada pada manusia. Maka semua kehendak Allah yang Allah perintahkan kemudian menjelma dalam bentuk manusia. Ya. Maka ketika si manusia itu merasa independen, ya, merasa tidak ghaflah dari Tuhannya, independen, maka disitulah sebab dia dosa. Sehingga analisanya katanya zam minadz zanab, yaitu ekor. Ekor adalah ziyadah ilal asal. Maka orang merasa wujud berarti dia merasa ya, ziyadah, independen, wujud sendiri daripada wujud yang asalnya. Dan meskipun dia tabi' mengikut, tapi syuur bil istiqlal ya, bil wujud itu zanab. Ya, sebetulnya secara lugah itu merupakan satu cara yang yang dhaif ya. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Beliau cuma berargumentasi ya, melalui logika akal. Kenapa? Lalu ditanya, kenapa dia merasa ada? Apa yang membuat kemungkinan dia merasa ada jauh dari zat? Seperti orang yang jauh dari raja, maka sempat merasa ada. Tapi orang yang
bekerjanya memang di samping raja itu tak pernah merasa ada. Ya. Itu dari segi martabah kedudukan. Nah ini kan prosesnya tak zat, sifat, fi'il, baru hasil fi'il. Meskipun dari iradah ini, ya, kemudian amr kesini, kalam hil bil basar, seperti sekejap mata, bukan satu perintah. Semua dari mulai ada sampai nanti hari kiamat, ya, hanya sekejap mata dibanding Tuhan. Fama amruna illa kalamhin bil basar. Perintah saya itu, kata Allah, cuma sekejap mata, tak. Gitu. Sekejap mata dibanding kehidupan kita. Itu ukuran akalnya. Nah maka kita disuruh melihat Allah melalui diri kita sendiri, bahwa semuamu itu adalah kehendak, ya, yang Allah laksanakan sendiri, tetapi Allah tuangkan, jelmakan di dalam bentuk rupa yang, ya, dinamakan khalifah al-insan. Nah, di dalam dirinya, disinilah ada cermin untuk melihat Allah melalui dirinya. Nah, perumpamaan cerminnya ini, kalau bersih hatinya, ya, maka dia melihat Allah. Kalau hatinya tidak bersih, maka tidak melihat Allah. Nah, maka kaitan kenapa tidak melihat dengan mata? Jawabannya siddatul qurb adalah karena sebetulnya dia merasa ada, gitu aja sebetulnya. Ya. Karena rupa yang muncul dalam cermin itu sudah berjirim, sudah wujud. Kita kan wujud ini ada, sehingga ada dua ada. Tuhan ada, kita ada. Tuhan ada hakiki mutlak, kita adanya mungkin, bukan mutlak. Mungkin itu kan bukan ada dan bukan tidak ada, ya. Kalau orang mutakalimin, akal, mungkin atau jaiz. Tapi di akhirat katanya wujud kita itu semakin bening, semakin halus, ya. Sehingga surah kita ini tidak menghalang untuk melihat Allah. Waqad qala asyakhuna syiddatul qurbi hijabun kama anna syiddatal bu'di hijabun. Sangat jauh hijab, sangat dekat hijab. Wa ta'amalu ilaihal jan bil hawa, coba bayangkan di udara. Lamma kana muttasilan bi basiril ain, ya. Kita di sinilah di udara kita ini sesuatu yang paling nempel, nyambung dengan basirul ain, ya. Dengan penglihatan ini di sini, maka tidak dapat melihat. Artinya yang diletakkan di basirul ain ini, ya, tidak bisa melihat. Lam yakun yara, tidak dapat melihat. Begitu juga manusia apabila menyelam di air lalu membuka matanya, tidak melihat air. Wa sami'tu Syaikhi Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala yaqulu hijabul 'abdi minhu wa laysa yadri. Wa dzalika annahu yara rabbahu biqalbihi wa la ya'rifu annahu huwa. Wa yaqulu an kulli syai'in buddun lahu. Allahu bi khilafi dzalik. Sayyidina Ali Al-Khawas mengatakan hijabnya hamba dari segala
Hijabnya amba itu darinya. Ya. Maka Imam Ibn Atta juga mengatakan kita itu dihijab oleh sesuatu yang tidak ada. Ya, dihijab oleh sesuatu yang tidak ada. Ya. Dunia, orang di sekitar kita, makhluk semua, hakikatnya kan itu mungkin. Ya. Tidak ada dalam arti tidak berdiri sendiri, tidak menciptakan sendiri, bukan ada yang wajib. Dan dia tidak tahu, ya, hijabnya adalah dirinya sendiri dan dia tidak tahu. Demikian itu dia melihat Tuhannya dengan hatinya. Dan itu pun la ya'rif annahu huwa. Tidak tahu kalau dia itu adalah, ya, yang dilihat dengan hatinya itu Allah. Ini sebetulnya wa huwa yaqulu an kulli syai'in badalahu, bukan budun, ya, badalahu. Dia mengatakan tentang segala sesuatu yang nampak kepadanya. Apa? Allahu bi khilafi dzalik. Ya. Wa fil akhirati ya'rifu annahu huwa. Kalau di akhirat tahu kalau itu adalah Allah. Maka ada hadis Allah datang kepada dia lalu mengatakan ana rabbukum. Ya. Maka ada yang menjawab dua, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Maka apabila di dunia ini mengenal Allah, ya di akhirat mengenalnya, melihatnya. Nah, inilah Tuhanku yang dulu, katanya. Ya. Wa fil akhirati ya'rifu annahu huwa bila syak wa antawalat alaihi tajalliyat abadal abidin. Ya, karena tajalliyat Allah kepadanya itu terus menerus selama-lamanya. Wa daharat dahirin. Ya. Dan sepanjang masa. Lakin dzalika khasun biman 'arafa fi hadhihi dar. Tetapi itu juga melihat di akhirat itu khusus untuk orang yang mengetahui Allah di dunia ini. Fi jami'i anwa'i tanakkurat, dari semua tanakkur. Tanakkur itu apa? Penyamaran. Tanakkurat. Ini perumpamaan, ya, bukan Allah menyamar. Ya. Orang yang mengenal Allah itu tidak dapat ditipu istilahnya. Sayyidina Abdul Qadir mimpi iblis mengaku Tuhan. Ya, ikhsa ya lain, katanya. Kurang ajar kamu, laknat. Ya, kalau kita nggak perlu mimpi, dalam nyata pun, ya, nah, sudah tertipu oleh Tuhan-Tuhan, hawa nafsu Tuhan, harta Tuhan, tahta, ya, Tuhan hawa. Faman lam ya'rifhu huna kadzalika faghayatu amrihi fil akhirati an yantaqila ila maqamil 'arifina huna. Dan orang yang tidak mengenal Allah di sini begitu juga. Apalagi perkaranya di akhirat nanti untuk melihat berpindah. Itu kan seolah-olah untuk lughatul aql. Ya. Padahal ru'yatullah haqiqah. Ya, ru'yatullah haqiqah. Seperti kita melihat gambar di layar, bagi orang yang mengenal bahwa itu semua daripada proyektor, maka orang yang mengetahui ini menyaksikan proyektor hakikatnya. Dan itu bukan seakan-akan.
Apakah kita katakan seakan-akan saya menyaksikan sesuatu yang di dalam proyektor asli? Jika kita tahu kalau itu dari proyektor. Tapi kalau jika tidak tahu, dia merasa itu independen, ada sendiri. Nah, kita di dunia ini tidak ada sendiri. Ya. Tajalla wujudul haqqi fi falakin nafs. Wujud Allah menjelma dalam bentuk jiwa, alam diri manusia. Dalilun ala ma fil ulumi minan naqs. Itu menunjukkan bahwa ada naqs di dalam ilmu. Wa in zaharat lil ilmi fil nafsi kasratun faqad thabata sirrul muhaqqaq bin nassi. Maka jika banyak muncul di dalam jiwa untuk diketahui untuk ilmu, itu pun sir itu pun telah ditetapkan oleh nas. Kalau tak ada Al-Quran, tak dapat petunjuk bahwa kita adalah jalan melihat Allah. Walam yabdu min syamsil wujudi wa nuriha ala alamil arwahi syai'un siwal qars. Tidak nampak matahari wujud dan cahayanya kepada alam arwah sedikit pun, hanya goresan. Matahari wujud artinya wujud Allah yang Allah pancarkan membentuk makhluk. Gitu. Dan kita melihat secara hakikat wujudullah. Walaysa yunalu dzat fi ghairi mazharin. Kita tidak dapat melihat zat pada selain mazhar. Artinya di mazhar yang lain gak ada. Ini kita yang mazhar Allah, ya kita. Walau halakal insanu min syiddatil hirs. Meskipun ingin sangat manusia melihat sampai mati pun tak dapat. Seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Allah Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Engkau adalah suratuhu, ya, bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Macam mana kau nak tengok di luar dirimu? Ya. Karena kita tidak dapat melihat orang lain kalau kita tidak melihat diri kita. Ya, kita tidak dapat melihat Allah pada orang lain jika kita tidak melihat Allah pada diri kita. Itu sebab kita mengingkari orang. Kenapa? Mengingkari, memusuhi, menggibahi, menghasudi, ya, menamimahi, ya. Kita merasa kecewa dengan orang, memusuhi, memarahi, disebabkan dia tidak melihat Allah. Kalau dia sudah menyaksikan Allah pada dirinya, bahwa mulai daripada wujudnya itu adalah Allah saja yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan, bukan dia yang menciptakan. Dan sifat perbuatan kita serta suratan takdir semua dari A hingga Z, hari-harinya, itu semua adalah pernyataan, tulisan, suratan, kehendak, isi ilmu Allah yang Allah ingin ketahui, ya, olehmu tentang Allah pada dirimu, di semuamu. Kalau itu tidak tersingkat, maka setiap yang orang lakukan kepada kita itu
menyakiti, mengecewakan. Ya. Wala raiba fi qaulil ladzi qad basastu. Tidak ada keraguan dalam perkataanku yang telah aku sebarkan. Nasyartu. Wa ma huwa bil qauli mumawwah wal kharas. Itu bukan perkataan yang mumawwah, tamwih, yang tidak jelas. Ya. Atau kharas sama. Terus wa ansyadu itu banyak sama maknanya. Ke nasyid yang terakhir. Hijabul abdi minhu wa laysa yadri. Fa inna wujudahu ainul hijabi. Hijab hamba dari Allah dari dirinya dan dia tidak tahu. Hijabul abdi minhu. Dirinya adalah hijab, tapi dia tidak tahu. Karena wujudnya itulah ainul hijab. Faya qaumun isma'u qauli tafuzu. Wahai kaum, dengarkanlah perkataanku, engkau beruntung. Bima qad qala fi ummil kitabi. Itu yang dikatakan di dalam ummil kitab. Falafzatu nasta'inu faqad azharatna. Kata nasta'inu itulah telah mengeluarkan kita, menjahirkan kita. Wa af'ali wa aini fi tababi. Dan perbuatanku dan ainku fi tababi apa tababnya? Kehancuran, kharab. Fi tababi fi kharabi. Panahnu ta'ihun bi kulli qafrin. Kita itu sesat. Ya, artinya sesat itu tidak sampai kepada Allah. Bi kulli qafr. Qafr itu sahra, tanah yang gersang. Wa nahnul waqifuna bi kulli babi. Kita bersimpuh di depan setiap pintu, pada setiap pintu. Maka iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, kata nasta'in inilah kita dapat beribadah. Kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau pun kami minta tolong agar kami dapat menyembah. Ya, kalau tidak dapat pertolongan Allah, maka tidak dapat menyembah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya melainkan dengan pertolongan Allah. Maka la haula wala quwata illa billah itu babnya itu bab al-isti'anah. Ya, dalam nahwu la haula wala quwata illa bi isti'anatillah. Ya, maka kita nasta'in bihaulihi wa quwwatihi. Kalau tidak ada maka kita ta'i. Ya.
apa yang kita perbuat, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka kita tidak sampai-sampai. Wal asy'aru bidzalika katsira, banyaklah syair tentang perkara ini. Wa sayati baduha mufarriqah fi ajwibidatil as'ila fil mawadi'il la'iqah. Dan sebagiannya ada yang menjelaskan jawaban persoalan itu di tempat-tempat yang bersesuaian lagi. Artinya di jawaban di syair-syair lain yang banyak sebetulnya. Wa fi badil hawati perrabaniyah yaqulu, dalam sebagian bisikan Tuhan Allah berfirman, wa izzati wa jalali ana wa syai'un akhar la najtami'. Faman ra'a ghaira ma'i fama ra'ani. Demi izzah dan jalalku, aku dan sesuatu yang lain selainku tidak bersatu. Artinya, jika engkau melihat aku tak melihat yang lain, jika engkau melihat yang lain tak melihat aku, itu maksudnya. Tidak bersatu dalam pikiran. Jika di pikiranmu ada selainku, maka kau tak jumpa aku. Maka disuruh la ilaha illallah. Karena ukuran berarti dari ayat la ilaha, la ilaha, sesuatu yang menjadi, yang dipandang wujud, yang dipandang ma'bud, yang dipandang matlub, yang dipandang mustanad, yang dipandang mu'tamad selain Allah, hukumnya dalam akidah itu ilah. Karena ayat Al-Qur'annya ada, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada alihat, ada Tuhan-Tuhan, ada ilahain, ada 3 Tuhan. Maka sesuatu yang dianggap ada, maka la ilaha la wujuda, bahkan la mawjuda, la matluba. Kalau kita hidup ini menuntut mencari selain Allah, maka itu ilah. Ilah akhiri yang menjadi sandaran, yang menjadi tapi kenapa para ulama itu la ilaha itu dimulai dengan la maujudah. Berarti anggapan ada itu kepada selain Allah, maka enggak ketemu Allah. Wa izzati wa jalali ma ana ainu ma arafahu al-arifun wal ainu ma jahiluh. Saya bukan ain yang dikenal oleh orang arif atau yang tidak dikenal, bukan. Apa yang kita paham tentang Allah, Allah bi khilafi dzalik. Allah tidak sama. Kenapa? Jika mereka membuat perumpamaan, Imam Ibnu Arabi, jika Sayyidina Muhammad adalah satu Quran ini, wali itu hanya satu kata dalam Quran. Maka hari-hari para wali itu hanya menangisi Nabi aja, mengagumi Nabi dalam konteks ruh, asrar, anwar, akhlak, katakan jiwa. Untuk mengenal Allah, untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan.
itu jiwanya Muhammad. Nabi diberikan nur itu di dalam jiwanya. Dan itulah diutus hanya untuk mendistribusikan nur itu. Nur Muhammadi. Nah, kita disuruh nasi ajmain. Cinta lambangnya. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saja tidak dapat dikenal oleh seorang wali, karena semua wali sama dengan satu nabi. Sama dengan semua alam, sama dengan satu manusia. Maka satu alam susah untuk memahami manusia. Dia mesti bergabung dengan semua alam dan menjadi satu mata, baru mengerti manusia secara kosmologi. Ini dari segi fisik. Kalau dari segi ruhani, semua aulia wal anbiya wal mursalin sama dengan satu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya. Nah, sedangkan Sayyidina Muhammad hanya satu. Qaba qausaini aw adna. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Namamu aku angkat untuk disebut di samping namaku. Anta habibi, ya, wa suratu haqiqati. Wa ra'ahu Abu Yazid al-Bistami faqala ya Rabbi hal ahadun ra'aka fi hadhihi dar? Apakah ada orang yang melihatmu di dunia ini? Faqala na'am Muhammadun. Apa itu? Nabiyun wa safiyun. Ya Muhammad. Ya. Seorang nabi dan yang seorang pilihan. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ra'ahu bi ikhtilatil basar fil basira. Allah. Wa hiya ru'ya qalbiyah. Wa qala fil mawhibil ladunya bal muradu man asbata lahu annahu ra'ahu bi qalbihi annahu ru'ya allati hasalat lahu. Ya, yani khuliqat lahu bi qalbihi kama tukhlaqur ru'yatu bil aini li ghairi. Nabi melihat ketika Mi'raj. Ya kan, Nabi datang ke langit, ya. Langit itu tempatnya malaikat. Tidak ada manusia, jasadan waruhan, ya. Aqlan wa syu'uran, ya, wa atifan, ya. Masuk ke alam malaikat, ya, kecuali satu manusia bernama Sayyidina Muhammad SAW. Tapi sampai Sidratul Muntaha, Jibril pun tak mampu, ya. Maka Nabi sendiri masuk, malaikat tak masuk. Berarti Nabi jauh lebih mulia dari malaikat. Nah, disitulah Nabi Mi'raj, ru'yatullah bijasadihi wa ruhihi wa aini ra'sihi wa aini qalbi. Ya. Wa fi ba'dil kutub anna Allah Ta'ala qala li nabiyyi min bani Israil kullil 'arifina bi in raja'tum tas'aluni 'anil ma'rifah
fama arabtumuni wa in raditumul qarar ala ma arabtumuhu minni fama arabtumuni. Di sebagian kitab Allah berkata kepada salah satu nabi Bani Israel, katakanlah kepada orang yang mengenalku, yang mengenal denganku, qul lil arifi nabi, jika engkau kembali bertanya kepadaku tentang ma'rifat, maka engkau tidak akan mengenalku. Jika engkau ridho terhadap keputusan itu, terhadap apa yang telah kalian mengenalnya dariku, fama arabtumuni, itu pun tidak mengenalku. Artinya mengenal Allah adalah setiap orang mengenal yang hanya khusus untuk dirinya, bukan itulah Allah semuanya. Seperti anak 10, setiap anak mungkin bapaknya memperlakukan berdasarkan karakternya, maka setiap anak mengenal bapaknya berdasarkan karakter yang ada pada dia dan yang berikan kepada dia. Seorang guru yang bijaksana, setiap muridnya mengenal gurunya sesuai dengan kapasiti dirinya. Karena orang tidak akan keluar daripada keadaan dirinya. Guruku begini, itu pemahaman dirinya, bukan semua gurunya. Memang begitu sunnatullahnya, dan memang itu alam ini mengantar kepada Allah. Bahkan Sidi Abdul Ghani Nabulsi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal Allah seperti mana Allah mengenal dirinya? Lah, tidak. Nah, selesai sudah. Kalau Nabi juga tidak, selesai. Nabi hanya mengerti akan dirinya. Artinya mengenal Tuhan berdasarkan kapasiti dirinya. Dan kita tidak mengerti bagaimana Nabi mengerti Allah. Tidak. Yang mengerti Nabi sendiri akan dirinya. Artinya bahwa Nabi mengenal Allah berdasarkan dirinya. Maka kita tidak dapat menebak bagaimana keadaan makrifat orang kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak boleh ikut campur dengan urusan Allah kepada setiap orang. Karena semua yang ada pada dirinya, zatnya, sifatnya, fiilnya, dan segala ketentuannya itu berbeda satu dengan yang lain. Dan itulah yang Allah kenalkan tentang diri Allah kepada setiap orang yang berbeda. Sudah. Kita tidak boleh mempertanyakan kenapa engkau begini begitu. Tanya Tuhan. Ya. Ini secara ilmu kita mengerti, tapi kalau memang kita tidak mengenal Allah pun tak dapat mentadbiknya, mentahkiknya. Tetap saja kita kecewa dengan orang dan ikut campur. Maka mereka para aulia yang tawakal, yang tafwid, yang ridho, yang pasrah, yang menyerah terpelihara. Karena kita bayangan pasrah, ya, menyerah itu pikiran, ya, jiwa penuh dengan ketakutan, keraguan, ya, nah. Tapi jika sifat karakter taslim tafwid itu, ya, sehingga timbul pikiran, ya, untuk berpikir yang lain. Taib. As-su'alu ar-rabi'a asyar, yang ke-14.
Ma as-sababul mani' lana min sima'i kalamillahi ta'ala min syiddati qurbihi minna. Apa sebab yang menghalang kita mendengar kalam Allah padahal kita dekat sama anunya. Fa ajabtuhum as-sababu al-mani' lana min sima'i kalamihi ta'ala huwa sababul mani' lana min ru'yatihi wa hijabu basyariyatina. Falau zala hijabu basyariyatina la khatabana al-haqqu ta'ala kama khatabal arwah walakin la yazulu hadzal hijab ma dumna fi hadhihi dar. Jawabannya, kenapa kita tidak mendengar? Sebab kita terhalang dari mendengar kalam Allah. Sebab yang mencegah kepada kita itu sama dengan melihat tadi, yaitu hijab basyariyatina, sifat kemanusiaan kita. Surah wujud kita itu sifat manusia. Apa sifat manusia ya? Lemah, tidak tahu, ya. Yang negatif-negatif lah. Falau zala hijabu basyariyatina, kalau hilang hijab basyariyah ini, Allah berkata kepada kita sebagaimana Allah berkata kepada arwah. Tetapi hijab ini tidak hilang selama kita di dunia ini. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahya. Tidaklah manusia yang diajak bicara oleh Allah melainkan satu, melalui ilham. Itu bicara Allah, wahyu. Kalau tidak, min wara'i hijabin, mengutus Rasul. Apakah Jibril? Ya. Kalau kita ya melalui Nabi. Jika kita ingin ma'rifat Allah, mesti melalui hijab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kunna bihadhil masabah hujibna an sima'i kalamihi ta'ala. Selama kita dalam situasi ini, ya, dengan ada dalam kedudukan ini kita terhijab dari mendengar Allah. Bahwa qad yukallimu ibadah walakin la yarawna annahu huwa. Sebetulnya Allah berbicara kepada hambanya, tetapi mereka tidak melihat bahwa itu dia. Orang menegur kita, Allah pada hakikatnya. Seorang wali jalan saja, lalu mendengar seorang perempuan yang rindu kepada kekasihnya, lalu melantunkan syair, terdengar ke telinga dia, itu sudah teguran Allah. Ya. Aku merindukanmu dan mencintaimu sementara engkau, ya, lupa denganku. Kekasih cakap begitu, ya, hampir jatuh orang sufi. Ya. Mendengar itu, seolah-olah Allah yang mengatakan, Allah mencintaimu, engkau lupa dengan Allah. Ya. Wa kama asyara ilaihi ma radda ilaihi min khitabihi jalla wa ala fil akhirah liman la ya'rifuhu illa bi tsanil hal. Sebagaimana diisyaratkan kepadanya, ya, khitab yang perkataan Allah yang dikembalikan kepadanya nanti di akhirat kepada orang yang tidak mengenalnya kecuali pisanil hal dalam, ya, keadaan yang kedua. Sebagaimana Allah bertanya kepada kita dulu, ya, aku sudah berikan engkau pelajaran, aku sudah katakan, ya, kepada orang yang tidak mengenalnya, yang gak ngerti, tetap. Kecuali apabila dia, ya, berada dalam keadaan yang lain, ya, keadaan yang ma'rifat, baru lain. Qala ba'duhum wa yaqrubu min hadzal bab, ya, yang lebih mendekat kepada masalah ini, ma yulaqihi Allahu ta'ala fi qulubi ba'di ibadihi minal kalamil mu'abbar anhu
fi lisani ba'dihim bil ilham. Yang Allah campakkan ke dalam hati sebagian hambanya perkataan yang diistilahkan dalam bahasa sebagian ulama sufi ilham. Al-mu'abbar anhu yani al-mustalah fi lisani ba'dihim istilahihim bil ilham. Ilham itu yang masuk ke dalam hati hambanya. Waqad qala ba'duhum wa qad yakhussullahu ta'ala ba'da ibadihi binurihil ilahi yufarriq bihi baina ma yaridu ala qalbi min waridatil haqq wa baina ma yaridu ala qalbi min ghairi dzalik. Sebagaimana ada yang Allah khususkan sebagian hambanya mendapatkan nur ilahi. Nur itu yang dapat membedakan antara waridat Allah yang datang kepada hatinya dan dan sesuatu yang lain yang bukan dari Allah. Kita bertanya, bagaimana kita ingin tahu ini bisikan Allah, ini bisikan nafsu, ini bisikan syaitan? Munculnya pertanyaan itu saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak mengerti tentang waridat. Karena kalau Allah ilhami, paham terus. Kalau Allah beri waridat, paham, tak perlu tanya. Cuma ulama memberikan penjelasan umum. Bisikan Allah tak dapat ditolak, karena itu sautul haq. Udah itu saja. Tapi apa bisikannya? Kalau Allah bisikan, terus ngerti itu dari Allah. Ya, maka jangan bertanya. Jadi ketahuan bahwa dia tidak tahu. Ya, tidak tahu kalau tiap hari bisikan itu bisikan setan. Ya, ngomong saja tak jaga mulut. Lepas itu bertanya macam mana membedakan. Nah itu. Ya, hari-hari kalau kita cakap buruk itu bisikan setan, bisikan nafsu. Ya, masih perlu dipertanyakan pula. Ya. Yang timbul bisikan baik tapi kita tak dapat melakukan, itu bisikan malaikat. Tapi bisikan Allah, tidak berpikir itu kebaikan dari kita. Ada injizabun tam. Ada ketertarikan total, penuh. Ya. Wa ya'lamu yaqinan ma yardu ala qalbihi min Allah. Dan dia tahu yakin bahwa yang datang kepada hatinya itu dari Allah. Bihaitsu la yazulu bitashkik musyakkik abadan. Ini tidak hilang dengan sebab diragukan oleh para peragu sama sekali. Wa yu'abbar an hadzal kalam bil hadis. Mana? Ini yakun min ummati muhdatsun Pak Umar. Ini yang disyaratkan oleh Nabi tentang orang yang ada diajak bicara oleh Allah sesuatu yang datang kepada hatinya. Jika umatku ada yang diajak bicara oleh Allah adalah Umar. Mulhamun. Ya, ay mulhamun. Sayyidina Umar kan berapa kali mengusulkan, mencadangkan kepada Nabi sesuatu, turun ayat. Termasuk yang terkenal ayatul hijab, ya, bagi wanita. Adalah permintaan Sayyidina Umar kepada Nabi. Ayat ini yakun fi ummati man yuhaddisuhul haq wa ya'lamu bihi annahul haq. Pak Umar minhum. Jika ada pada umatku yang diajak bicara oleh Allah dan dia tahu itu adalah dari Allah, maka itulah Umar di antaranya. Wa man aqrabu ma yasilu bihil abdu ila ma'rifatil waridil ilahi min ghairi waznihi ma yaridu ala qalbi bi mizani syariah. Fama qabilatu fa huwa min Allah wa ma la fala ala ma taqaddam. Maka orang yang paling dekat, ya, kepada
makrifat warid dari Allah yang sampai kepada hamba itu adalah hamba yang dekat, artinya hamba yang memang makrifat. Waznuhu ma yaridu ala qalbi wazinhu ma yaridu ala qalbi bimizan syariah. Ya. Jadi kalau ada hamba yang mendapatkan muarid ya, ilahi, ingin mengetahui apakah itu dari Allah atau bukan, maka mizannya syariah. Udah. Kalau perintahnya baik dari Allah, kalau perintahnya enggak baik itu enggak dari Allah. Kalau diterima oleh syariah bahwa minallah. Ya. Wa mala pala, dan yang tidak diterima oleh syariat itu bukan dari Allah. Tapi kalau memang orang yang dikehendaki oleh Allah, yang enggak perlu syariat, ya, itu sudah hak. Falil awliya at-tahdisil muta'alliq bis-sarair walil anbiya'il kalamul muta'alliq biz-zawahir. Wali tahdisnya itu pembicaraan Allah itu bergantung kepada ya, sarair, batin, hati batin. Para nabi memiliki kalam yang berkaitan dengan zawahir. Ya. Nabi mendengar dari malaikat, ya, dan mendengar masuk ke telinganya. Falil anbiya'i takallum wa tahdis. Nabi Musa ya, kalimullah. Wa tahdis min haitsu wilayatihim. Walil awliya at-tahdis faqat, walil anbiya al-ismah, walil awliya al-hifz. Kalau Nabi takallum wa tahdis, bicara dan ada membisik di hati. Kalau wali hanya tahdis. Seperti Nabi bertemu malaikat, rupanya yang dilihat dan ucapannya yang didengar. Tapi kalau para wali bertemu malaikat, kalau cakap tak tengok orangnya, tapi kalau tengok tak dengar cakapnya. Nabi mempunyai ismah, maksum, aulia, hifz. Walil anbiya simau kalami malakil wahyi ma'ru'yati saksi. Ini ya. Nabi mendengar kalam malaikat wahyu, di samping juga melihat sosoknya. Walil awliya simau kalami malikil ilham faqat au ru'yati saksihi faqat. Fala yajtami baina ru'yatil malak wa sima'i khitabihi ila nabi. Melihat dan mendengar malaikat itu hanya nabi. Wa amal wali fa in ra'a sakhsal malak la yakunu mukalliman lahu. Kalau melihat tidak mendengar, tidak bicara kepadanya, tapi kalau bicara tidak melihat sosoknya. Fafhamu dzalika ayyuhal jam fa innahu nafisun. Ini sangat berharga. Wa qad ansadu fi dzalik laula sima'u kalamillahi ma barazat a'yanuna wasi'at minhu ala qidamin. Andaikan tidak mendengar wujudi kepada wujud, wasi'at minhu ilal wujudi ala qidamin. Walaula sam'u ma raja'at ala madarijiha bi halatil adami. Kalau tidak mendengar, maka tidaklah kembali ain kita ya kepada tiada ala madarijiha, secara berangsur. Panahnu fi barzakhin, kita berada dalam barzah, batas antara alam dan Allah. Wal haqqu yashhaduna, Allah menyaksikan kita bainal hudusi wa bainal hukmi bil adam, antara timbul baru dan antara tiada. Laisa takawun mimman la kalamalah, inna takawuna an qasdi wa an kalimi.
Maka tidaklah terbentuk alam ini, kaun ini dari zat yang tidak bicara kepadanya, karena terbentuk kalam ini ya, dari iradah qasar wa an kalimin, dan dari kalam kun. Bagaimana kita tidak mendengar kalam Allah meskipun memang kita tidak mendengar? Karena kalau memang tidak mendengar langsung, tak adalah kita ini. Allah mengatakan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wasayat insyaallah taala ziyadah, ditambah lagi nanti katanya. As-su'alu al-khamis ashar. Kalau nak rehat bagi tahu ya. Mungkin nak minum kopi dulu ke minum apa. Saya kalau rehat tak rehat. Kalau ngaji jadi rehat. Soalan ke-15, sa'aluni 'anil muhibb lillahi ta'ala kaifa yasih lahu an yashku minal ibad. Wal haqqu ta'ala lam yazal fi qalbil 'abdi muqiman yushhiduhu binuril iman wasiril iqan fahal taqal muhibb bi qiyami syakli mahbubih al-mukhayyal fi qalbi bila kayf wala ain wa kana tarku ta'awuh was-sayah li'anna al-muhibbi ya'lam annahu la yasih lahu syuhudul haqq ayanan fi hadhihi dar wal ittisal bihi kama asyara ila dhalika qauluhu ta'ala fi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la maratib at-taqrib fa kana qaba qausaini aw adna falam yaqa lahu al-ittisal alladhi yatlubuhu haula'il muhibbun. Bertanya tentang orang yang mencintai Allah, bagaimana dia boleh mengeluh minal bi'ad, benar, mengeluh dari jauh, sedangkan Allah ada di hatinya. Kenapa orang yang mencintai Allah itu dia memanggil Allah, ashku ilaik, as'aluk, sedangkan Allah ada di hatinya, muqim. Dia menyaksikannya dengan cahaya iman dan keyakinan. Apakah seorang muhib itu tidak cukup dengan adanya kekasih yang dihayalkan di hatinya tanpa rupa dan bentuk, tempat? Maka meninggalkan ngeluh, mengadu dan teriak, karena orang yang cinta tahu bahwasanya menyaksikan Allah secara ayan tidak boleh di muka bumi ini, dan juga tidak ittisal, tidak bersambung. Ini yang dikatakan pakona qoba qausaini, bahwa tidak bersambung. Qoba qausain kan dua kaos, kan tidak bersambung. Padahal Nabi dalam a'la maratibit taqrib, tingkat dekat yang paling tinggi. Fa'ajabtuhum sababu ta'awuhi ba'dil muhibbin wasayahihi wasyakwah bil ma'asi fadlan anit tadannus bil aghyar wa qad qila lisyibili marratan hal tashtahi antara rabbak faqila lima faqala unazzih dhalikal jamalil badi' an ru'yati mithli Allah ya Rabbi. Apa sebabnya
Dia sebagian pencinta itu mengaduh dan teriak serta mengeluhkan kejauhannya. Ya. Itu an yasku minal bi'ad, maksudnya mengeluhkan rasa jauh gitu. Bukan dari jauh. Minal bi'ad artinya yang dikeluhkan itu adalah rasa jauh. Jawabannya karena dia bodoh kepada Allah. Bodoh ini maksudnya tidak ma'rifat, ya. Andaikan dia mengenal Allah melalui sifat sempurna dan jalalnya, maka dia akan cemburu kepadanya, ya. Cemburu atas Allah dari dirinya untuk dilihat dengan mata yang panah. Allah begitu suci untuk dilihat dengan mata yang panah. Ya, maka makrifatnya itu membuat dia cemburu ke atas Allah. Ya. Cemburu kepada siapa? Kepada dirinya. Untuk melihat Allah dengan mata yang panah, yang dikotori dengan maksiat. Apalagi dikotori dengan aghyar, adanya selain Allah. Syibili ditanya, apakah engkau nak ya. Tastahi itu nak sangat lah, ya, apakah engkau nak sangat untuk melihat Tuhanmu? Lala, tidak. Kenapa? Aku mensucikan keindahan Allah itu dari pandangan yang sepertiku ini. Dia aja cemburu kepada dirinya atas Allah. Aku melihat Allah, oh, tak mungkin. Allah. Itu sebab para wali itu, ya, dia menyumbat mulutnya untuk, ya, mengeluh. Saya menyaksikan ada seorang awam. Dia seorang awam, ya. Arti awam bukan seorang alim, ya, seorang ulama, ya. Tapi dia taat kepada taujihat gurunya. Gurunya melarang, jangan keluar dari mulutmu, katanya, syakwa kepada Allah. Ya. Kebetulan tarekatnya Qadiriyah. Ya, orang yang tidak Qadiriyah saja mengagumi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu dia bilang, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, jika keluar dari mulutnya mengeluhkan Allah, maka dia jatuh, ya, di mata Allah. Ya, jadi segala yang menimpa orang itu tidak pernah mengeluh, ya. Meskipun hatinya penuh kegelisahan, tapi mulutnya itu ditutup untuk tidak mengeluh. Kata gurunya, kalaupun kau mengeluh, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, satu ketika, ya, dia punya anak satu-satunya wafat dan sempat melahirkan cucu satu-satunya. Jadi coba tengok orang punya anak satu-satunya pun, ya, wafat, hanya ada cucu satu-satunya, itu gila itu cintanya kepada cucu. Ya, ada bapaknya pun, ya, seorang Atok itu, ya, lebih cinta kepada cucunya. Di pondok cucunya terkena musibah. Dia punya
bokong dia robek, terkena kaca. Gitu. Banyaknya darah, pingsan. Lalu kakek tua itu datang. Itu menyaksikan anaknya menangis sampai dia sendiri menutup mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai lupa ala kulli halnya kan. Jadi orang-orang kan tanya, ini orang gembira ke atau ya anaknya musibah, dia alhamdulillah, 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 tapi menangis. Ya. Saya tanya, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Kata kawannya, gurunya melarang mengeluh. Musibah apapun mesti alhamdulillah ala kulli hal. Allah, saya membayangkan ternyata lebih taat orang yang basit daripada kita yang punya ilmu terkadang. Ya. Kita masih ditawar-tawar oleh akal. Masih dicari ayat lainnya. Dalil lain ada tak yang lain, ada tak yang lain. Dia dibagi gurunya terus telem. Allah. Maka itu pernah terjadi kepada Ibrahim bin Adham, ya kan? Aku ingin melihatmu ya Allah, ya, dengan penuh kegelisahan. Di dunia saya dapat melihat. Ya. Maka akhirnya dia resah. Ya, ini setelah ada Hatib mengatakan, ya engkau tak akan hilang keresahan ini sampai engkau melihatku nanti di akhirat. Baru kegelisahannya menjadi sebuah ketentraman. Ya. Itulah ma'rifat. Tapi kalau kita mengeluhkan jauh saja, ya, mengeluhkan jauh, maknanya ma'rifat kepada Allah ini ya, kurang tebal, kurang yakin. Ya, sehingga sebagian mereka ada yang tidak pernah mengucapkan lafaz Allah, memanggil Allah dalam mulutnya. Ya, disebabkan ya, mereka sudah puas dengan kedekatannya itu. Kita kan apabila dikasih musibah terus rasa Allah jauh gitu ya. Tapi kalau lagi ya, bersenang-senang ya, jauh juga, lupa gitu. Lupa, tak ada Allah. Itu sebab ketika maksiat kemudian rasa Allah jauh, ya Allah, ya, itu menunjukkan tidak ma'rifat. Karena para wali hatta ba'dal maksiyah malah dia makin dekat. Ya. Karena secara hakikat tidak ada maksiat. Maksiat itu kan syariah. Allah takdirkan dia melanggar syariat. Ini bahasa hakikat. Ya. Itulah maksiat. Maknanya pada hakikat maksiat itu taat. Iya, hakikatnya maksiat taat. Ya. Kan bukan berarti maksiat itu Allah tidak takdirkan kamu ahli ma'asi, kamu maksiat, kan bukan. Allah takdirkan. Ya. Allah kehendaki. Berarti pada hakikatnya taat. Sehingga dikatakan oleh
Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi, dekatan mana kepada Allah, taat atau dosa? Kata para wali mengatakan dekatan berdosa. Ya. Dekat kepada Allah itu lebih dekat ketika berdosa daripada ketika taat. Allah. Karena orang yang maksiat ya, berpeluang dia melihat dirinya baik. Tapi kalau orang yang taat berpeluang melihat dirinya baik. Ya, ini jauh. Tapi orang yang maksiat sebodoh-bodohnya pun malah membuat dirinya inkisar. Ya, hancur, sedih, merana. Bahkan dia merasa kecil, terhimpit oleh keagungan Allah. Kan dekat namanya. Ya. Akhirnya dia memanggil dengan penuh sesak dadanya, Allah, Allah. Dia rasa tak ada, hamba, hilang, hina, dina. Itulah ya, ibadah yang sebenarnya. Tapi kita berbuat taat, saya, nah ini maksiat yang sebenarnya. Itu sebab dikatakan rubba maksiatin aurasat zullan wan kisara. Berapa banyak maksiat mewariskan kehinaan. Wa rubba ta'atin aurasat apa? Izzan wastikbara. Berapa banyak taat yang mewariskan ke dalam dirinya sombong, congkak. Jadi maksiat itu anugerah, hikmah agar bertobat. Wa ansyadu malim majnuni Amir min hawahu ghaira syakwal bi'adi wal iktirab. Coba. Amir majnun karena cintanya tidak pernah dia mengeluhkan jauh dan asing. Karena Laila pada dirinya. Wa ana didduh. Saya adalah did, lawannya. Fa inna habibi bijanan. Hati kekasihku di hati. Falam azal fikti. Bagaimana apa aku ini? Artinya, ya, bagaimana aku ingin ketemu dia? Kekasihku di sini. Kan Amir dengan Laila itu kan sudah dipertemukan kan? Karena kedua-duanya menderita atas kebijaksanaan orang tuanya. Ya. Suruh dibawa Amir itu. Amir dibawa sepanjang jalan pun jika ketemu orang, Laila, ya, Laila. Ketemu kambing, Laila, ya. Ketika ada kuburan dia lari, terus dipeluknya. Ya, hadhihi Laila. Semua Laila. Begitu sudah diketemukan, dikatakan ya Amir, ya, ini di depanmu Laila, kekasihmu. Laila fi sirri katanya. Wa fi nafsi. Aku tidak mau itu. Aku ingin Laila yang di sini. Ditinggalkan lagi. Itu makanya diangkat oleh orang sufi jadi masal. Ya. Allah. Di dunia ini bagaimana nak melihat Allah? Allah sudah jelmakan Allah untuk diri kita. Untuk diri kita Allah kenalkan, ya, diri Allah untuk diri kita, semuanya kita. Tak perlu cari lagi Allah. Maka semua takdir yang menimpa kita itu sudah Allah, udah Allah, ya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Wa ghayatul wasli birrahmani zandaqah.
li'anna ihsanahu jazaa'ul ihsan. Sangat hampir al-wasal, yani al-qurub, sambung dekat kepada Allah itu zindiq. Makanya katanya siddiq itu zindik yang ditutupi syariah. Coba. Ya. Siddiq yani wali adalah zindiq yang dibajui syariah, yang dibajui takwa. Sehingga dikatakan, apakah kita tahu wali? Ya, tahu. Bagaimana kalau kita ingin tahu wali? Ya, minta persaksian sab'ina zindiqa. Ya. Tanya kepada 70 zindiq. Kalau dia mengatakan wali itu wali. Inilah makanya di abad ke-8 ke-9 itu kan ya, terjadi saling mengata antara fuqaha dan sufi. Ya. Maka kata sufi, kenapa kamu baca sendiri tak tanya aku? Salah engkau lah kalau tak paham. Kata fuqaha, bukan, engkau kenapa cakap pula? Orang dengarlah, kata gitu. Ya. Orang fuqaha bukan menolak, tapi jangan cakap. Ya, aku tahu itu betul, aku pun tak paham, janganlah cakap. Kalau orang tanya, maka aku jawab menurut perkataanku. Ya, seperti mana Nabi Musa kan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa tak akan keluar dari syariat yang Allah tentukan. Nah, tak dapat diubah. Ya. Bukan Nabi Musa tak tahu kalau itu hakikat, tahu. Tapi Nabi Musa perannya syariat waktu itu. Ya. Maka tak boleh keluar dari syariat. Sampai hari ini ulama sepakat, jika ada orang kasyaf bahwa si fulan kafir tapi masih sholat, puasa, nah, padahal dia kafir pun, tak boleh cakap kafir. Kalau cakap kafir, dia yang kafir dan dihukumkan kafir. Maka syariat tetap cakap ya, dia muslim meskipun hakikat mengatakan kafir. Begitu juga adab syariat wali. Tahu muridnya misalnya ya, dikasapkan oleh Allah bahwa muridnya sebetulnya sudah, katakan bukan muridnya ya, begitu, tetap dia dipeluknya ya. Kalau tidak jadi wali ya. Itu adab syariah, tak boleh keluar. Bukan macam bawa mau kafir kamu, jindik kamu ya. Bahkan macam ya, macam ada yang dilihat. Macam mana tengok hati orang? Tak ada. Itu prasangka kita saja. Ya. Wali biar pejam pun melihat, karena yang dilihat bukan benda pun yang dilihat. Ya. Bukan dengan mata ini pun melihatnya. Nengok apa? Ya. Orangnya tak ada pun terasa. Kalau memang kasyaf. Ya. Oh, dia dengar misalnya si fulan di itu berbuat sesuatu. Allah beritahu, oh, sudah. Allah apabila mentajalikan itu sudah lengkap dengan adabnya. Untuk membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan. Nah, kalau yang bukan tak ada adabnya macam boboh. Kalau wali ditanya pun tak tahu, karena memang dia tak tahu. Hatta tahu adaban untuk ya, adamu ifsya'is sir. Kita aja minta kalau orang buka rahasia, simpan rahasia, pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ya, kita minta itu. Kalau kita salah pilih, Allah tak salah pilih pun. Ya, Allah pilih walinya untuk simpan rahasianya, tak salah pilih.
Ya. Seperti Sayyidina Utsman kedatangan tetamu 3 orang. Ya. Tetamu itu belum menghadap kepada Sayyidina Utsman, baru lalu saja. Hei, fulan yang ada di tengah. Cakapnya pun Sayyidina Utsman malu. Karena wali apabila dibuka aurat buruk orang, itu sama dengan kita melihat aurat tubuh. Ada orang mukmin tengok aurat? Tak ada. Jika tengok aurat, tutup. Maka kata hadis, orang yang menutupi aurat orang, baik aurat ini atau aurat Allah tutupi auratnya. Wali nak ditutupi auratnya, tak nak dibuka oleh Allah. Ingin yustur ya Rabb, ya Allah satir. Ya. Saya terkadang berpikir, nasib baik saya baca kitab adab-adab itu. Kalau tak, saya pula ngaku wali pula nanti. Ya. Nafsu. Nak timbul macam wali-wali, tengok, itu bukan wali rupanya bohong. Alhamdulillah. Ya, kena mengaji. Ya. Maka yang nak jadi wali mengajilah supaya tak mengaku-ngaku. In lam usawirhu lam tasfar bima kallabtu bima kallapat ruhi. Apa yang telah dibebankan kepada ruh. Bukan kallabtu. In lam usawirhu lam tasfar bima kallabtu. Ruhi wa taswiruhu raddul burhani. Maka taswir, pembentukan rupa manusia itu adalah sebagai burhan. Artinya dalil akal pun menolak ya, kalau Allah ketika dia bersama Nabi di rumahnya, maka Nabi tiba-tiba berkata kepada Sayyidah Khadijah, ya, huwaja katanya. Maka bertanya, man? Jibril. Karena bertanya. Ya. Artinya yoko. Dia buka, dia punya tudung labu. Begitu dibuka, ada lagi. Ditutup lagi. Ada. Sekarang ada. Ya, karena malaikat kan tak akan masuk ya, ketika aurat terbuka. Ya, kita sendiri pun tak boleh buka aurat, nanti malaikat keluar pula. Ya. Dan Sayyidah Khadijah pernah sedih ketika anaknya wafat yang masih susu kan. Nabi balik daripada menguburkan, Sayyidah Khadijah menangis. Ditanya kepada Nabi, engkau nak dengar suaranya? Dia tengah menangis juga sekarang, kata Rasulullah. Ya, kau nak dengar suaranya? Tak. Allahu Akbar. Iman itu tak perlu bukti. Orang jika sudah ma'rifat tak perlu bukti. Ya, orang sudah tasdik, yakin, tak perlu bukti. Ya. Orang kalau masih perlu bukti, tak percayalah. Ya. Aku percaya bang, tapi mana buktinya? Ya. Abang tak nikah lagi katanya. Ya aku percaya tapi buktinya apa? Contoh. Ya. Taib. Ini syair ini pun sama. Ya. Syair ini pun sama, kita tak baca. Kita berhenti di soal ke-16. Kita sambung ya, setelah rehat ini. Wallahu a'lam.